Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Khairuddin, NPM 1951020150, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mengikuti UTS, menjawab soal-soal UTS. Soal yang pertama, sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama itu jual beli online seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Yang kedua itu transportasi online seperti Gojek, Maxim, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu belajar online atau kuliah online. Jadi ini termasuk dari dari perkembangan sistem informasi yang mana dari yang tadinya belum seperti ini dan sekarang sistem informasi ini sudah berkembang karena di saat masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu nomor 2, sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Yang pertama itu ada keamanan confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua ada integrity atau integritas. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Kerahasiaan ini misalnya seperti menjamin bahwa data atau informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang saja. Dan sedangkan integritas ini menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Yang ketiga ketersediaan, yaitu data atau informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Selanjutnya itu nomor 3, sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan jelaskan. Yang pertama ini ada manajemen puncak, yang kedua ada manajemen menengah, dan yang ketiga ada manajemen rendah. Selanjutnya yaitu penjelasannya. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang terprogram bersifat rutinitas, berulang-ulang, dan cara penanggulangannya itu telah ditentukan untuk penyelesaian masalah melalui prosedur, aturan, dan kebijakan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang tidak rutin digunakan untuk masalah yang tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu nomor 4, jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jelaskan. Yaitu konteks eksternal organisasi antara lain faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Dan faktor alam terutama untuk organisasi yang bergerak di pertanian, pergerakan dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi, hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal, hubungan dan komitmen kontraktual, kompleksitas, dan dependen jaringan. Dan konteks internal organisasi antara lain visi, misi, dan nilai, dan tata kelola struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas. Standar panduan dan model yang diadopsi oleh organisasi, misalnya kapabilitas, ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan, misalnya seperti modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, dan teknologi. Selanjutnya itu hubungan dengan pemangku kepentingan internal dalam pertimbangannya itu seperti hubungan persepsi dan nilai mereka, hubungan dan komitmen kontraktual, independensi, dan interkoneksi. Sekian kurang dan lebihnya.
Saya mohon maaf, itu tadi jawaban UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.